Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Shahid. Selamat malam, Fakih dulu yang mau bicara. Silakan Fakih. Ya, selamat malam semua para moderator yang saya hormati. Di sini saya akan berstatement bahwa maju mundur koalisi Anies itu hanya opini lawan partai dan para media yang ingin menjatuhkan mereka. Menurut saya saat Partai Nasdem mendeklarasikan bahwa Anies Baswedan menjadi calonnya, itu para lawannya sudah ketar-ketir. Makanya mereka berupaya mengiring opini yang buruk supaya masyarakat kebingungan nih. Mereka jadi nggak maju, gitu. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Oke, ini kayaknya milih Anies Baswedan kayaknya ya. Oke, satu lagi siapa? Baik, terima kasih. Siapa disebutin namanya? Namanya nggak keluar nih. Wahab Sangaji. Oke, silakan Wahab Sangaji. Ya, terima kasih Mbak Nana dan juga para narasumber hebat yang telah hadir bersama kita untuk bagaimana bisa membahas terkait dengan maju mundur koalisi Anies Baswedan. Namun pada hari ini saya tidak menitik beratkan pada persoalan tata cara dari partai politik untuk menyusung dan juga mendeklarasikan Anies sebagai presiden dan wakil presiden. Karena itu persoalan masalah internal partai politik dengan caranya masing-masing. Namun saya titik beratkan di sini persoalan maju mundur koalisi. Tentu kalau kita menelisik pada maju mundur koalisi, berarti maju mundur ini masih ada tarik menarik dan juga belum ada kesepakatan bersama antara partai politik yang ingin berkoalisi. Untuk itu koalisi kan kita ketahui di sini bahwasanya merupakan kumpulan aktor atau para politik yang bersatu untuk meraih kekuasaan. Tentu saya selaku mahasiswa yang memiliki hak suara penuh berpendapat bahwasanya kepada para partai politik agar sekiranya membuka kembali ruang-ruang rekonsiliasi untuk bagaimana bisa berjumpa gagasan, berjumpa pemikiran untuk menyatukan pendapat dan juga tujuan untuk menyongsong dan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai presiden dan wakil presiden. Baik. Oke, kita udah dapat poinnya. Jadi berkutatnya jangan di posisi capres ataupun cawapres, tapi soal gagasannya ya. Apa yang ingin ditawarkan oleh Anies Baswedan kepada para pemilih itu menarik sekali. Terima kasih teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Shahid. Pak Sugeng silakan ditanggapi. Itu tadi komplainan dari mahasiswa. Mereka ini pengen apa sih yang ditawarin oleh Pak Koalisi Perubahan ini kepada anak-anak muda? Ya, betul. Jadi yang pertama mahasiswa yang pertama tadi terima kasih ya. Bahwa itu bentuk apresiasi dengan kami-kami kan gitu bahwa tapi saya tidak terima kasih sekali lagi. Yang kedua adalah bahwa jangan hanya koalisinya saja kan gitu. Maju mundur itu lebih pada konsep gagasan dan ada bahkan rekonsiliasi tadi dan sebagainya. Ya itu bagian dari apa yang nantinya akan memang menjadi pakem kita bersama bahwa berkoalisi itu tidak semata-mata bagi kekuasaan, tidak semata-mata mencalonkan presiden ini, tetapi juga kita berpikir koalisi setelah jadi presiden nanti lantas kita bicara apa dengan tema-tema besar yang hari ini diusung adalah tentang misalnya keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita breakdown menjadi action plan yang lebih rinci, yang itu adalah berupa program-program. Memang bahwa tingkat rinci pasti nantinya adalah di masing-masing misalnya kementerian, kelembagaan dan sebagainya kita terjemahkan. Tapi intinya adalah kita juga punya pattern besar tentang ide dan gagasan ini yang mau kita bawa apa. Karena apa? Sekarang masalah substansi, ingat, itu sudah tersebar di mana-mana. Pangan itu sangat substantif, energi itu substantif, terus tata kota juga dan seterusnya, tata ruang itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu persatu. Bicara tentang keadilan kita pasti bicara soal pangan, kita bicara energi, kita bicara tentang berbagai aspek yang itu menjadi satu kesatuan. Itu misalnya demikian. Oke, silakan Mas Zaky, apa yang ditawarkan ini ditanya oleh teman-teman dari mahasiswa
teman-teman pemilih muda karena berkutatnya hanya di koalisi dan juga capres. Apa sih yang ditawarin koalisi perubahan itu? Ya pertama saya ingin apresiasi juga. Ya, ini luar biasa tadi mahasiswa aja bisa melihat gitu bahwa substansi koalisi perubahan sudah terjadi. Ini gitu politisi ya. kalau dipuji Gitu. langsung bilang makasih, tapi kalau dikritik mahasiswa dimarahin Loh, ya. Enggak. Loh, Enggak kata ya? siapa? Demokrat kan sudah menentu, udah terbukti 10 tahun Iya, bagaimana iya, mahasiswa mengkritik bebas, ya kan? Saya nggak mau bahas era setelahnya ya gitu. Nah, kemudian yang kedua Era adalah Nasdem setelahnya. enggak, itu Pak Jokowi jangan samakan. Ya kan? Oke. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi masukan. Benar kami setuju. Makanya tadi kok Mas Hasan bicarakan tadi, oh kok ini mah gampang koalisi tinggal tanda tangan, power sharing ini. Loh, kami kenapa berproses panjang? Karena tadi kami berbicara mengenai visi misi, platform, gagasan. Jadi bukan nanti deklarasi terus bingung ini apa ya perubahan. Enggak. Kami justru inginnya semua kami selesaikan, finalkan dulu sehingga nanti pada saatnya setelah sekper, tanda tangan, MOU, kita deklarasi, itu udah clear semua. Kami tinggal hanya bergerak maju pada saat bertanya perubahan yang mana nih? Oke, bagaimana? Apa nih solusi yang kami tawarkan buat krisis pangan atau krisis energi? Lalu bagaimana misalnya pengembangan sumber daya manusia ke depannya? Pendidikan seperti apa? Ini semua udah clear semua. Inilah sedang Sudah dalam ada proses. platformnya, Nah, ini visi-misinya. dalam proses bersama dengan tim kecil tadi. Makasih teman-teman mahasiswa yang sudah mengingatkan, ini yang kami butuh. Karena kalau kami koalisi perubahan sangat menerima masukan dari berbagai pihak. Ya perubahannya ini apa yang ditunggu teman-teman mahasiswa? Loh, justru itu yang kami akan sampaikan ketika Nanti waktu. kalau koalisinya jadi. Bukan jadi, pada saat nanti deklarasi. Oke. Kita sudah banyak yang tuntas, tapi kita pengen finalisasi semuanya dulu. Oke, terakhir Mas Daniel, dari PKB, karena PKB outsider ya, tapi kalau misalnya nanti di ujung mitigasinya PKB, kira-kira tertarik nggak masuk ke dalam koalisi perubahan ini? Belum bisa Pasti punya second option dong, pasti punya mitigasi dong. Kalau kemudian nggak jadi sama Gerindra, partai-partai lain kan pasti sudah punya mitigasi. Masa PKB nggak punya mitigasi? Artinya mitigasi kita adalah bagaimana sampai koalisi Gerindra, PKB final sampai di ujung. Jadi nggak ada mitigasi lain. Percaya, istiqomah gitu ya. Tetapi kan tetap jalur komunikasi silaturahmi tetap berjalan. Oke. Terakhir Mas Hasan, Anda melihat ini tiket pencapresannya Mas Anies bisa terwujud atau agak sulit nanti, bisa di ujung baru bisa dapat tiketnya nanti? Kalau melihat ketidakmulusan koalisi yang tadi Anda sebutkan. Ya gini, mungkin saya kelewat baca berita ya. Oke. Begitu mahasiswa tadi mendukung Anies Baswedan, Mas Sugeng langsung ngucapin terima kasih. Oke. Waktu Demokrat bikin rilis, saya belum baca terima kasih dari Nasdem. Malah bilang sekber tuh nanti, orang koalisi belum ada kok katanya. Kan udah komunikasi di belakang. Mas Sugeng. Terima kasih ke publik. Kemarin Sebentar. tim kecil ketemu, itu salah satunya adalah membahas apa yang secara resmi. Waktu PKS tadi mengucapkan juga kita belum lihat ada respon. Ya kayak misalnya gitu, terima kasih apa segala macam. Nah, Kalau itu dalam kesempatan ini Iya. kita terima kasih. Nah, ini berarti kita memfasilitasi koalisi perubahan untuk saling mengucapkan terima kasih loh Mas Padahal Hasan. udah dilakukan ya Pak Sugeng Ya, ya. terus Sebelumnya sudah. Kira-kira setelah tiketnya hasil. gimana nih di ujung? kalau saya sih memang melihat bahwa kalau dari sisi pikiran, mereka nggak ada dispute kok. Oke. Cuman saya tidak tahu dengan mekanisme organisasinya. Bagaimanapun ini kan keputusan organisasi, bukan keputusan orang per orang. Ya. Jadi ketika yang tampil nanti, kita harus menunggu yang tampil di depan adalah orang yang punya otoritas. Oke. Tanda tangan. Seperti Pak Surya Paloh itu kan orang yang punya otoritas Ya. di partai itu. Ya. Maka mungkin Pak SBY, Hmm. kalau Mas AHY kan masih jadi dimagangkan oleh Pak SBY. Wakil. Jadi Pak Wakil. SBY yang tampil. Ketua Majelis Tinggi Pak Iya. SBY, betul. Atau kemudian Ketua Majelis Suro yang tampil di PKS. Itu baru kita anggap bahwa yaitu kalau Ijab sekarang kabul, gitu. nah, itu ijab kabul, itu otoritas yang bicara gitu. Jadi- Kalau sekarang kan kita melihat masih orang-orang yang Ya, bukan di bawah, belum orang-orang yang punya otoritas Oke. untuk bicara. Gitu maksud saya. Jadi- Itu juga yang mungkin yang menyebabkan kalau tim kecil ini hanya terdiri 3 orang, Pak SBY, Pak Surya Paloh, dan Ketua Majelis Suro, Sekretariat Perubahan sudah terjadi dari kemarin-kemarin. Jadi tiketnya kira-kira gimana nih Mas Hasan? Masih 50-50 menurut saya. Masih 50-50. Jadi Alpartnya masih aman ya? Alpart insya Allah masih aman. Oke, Sampai hari jadi ini kita masih lihat aman. nanti Saya udah nunggu loh jelang nih, geser pendaftaran. rumah saya ini. Tadi saya udah mau nyentil nih. Oke, PKS terakhir Mas Nabil, waktu kita nggak banyak ya. PKS nanti bisa lebih cepat atau bagaimana? Harus nunggu 23 Februari? 24 Februari pada saat Rakernas Majelis Suro? Atau bisa lebih cepat? Karena kan Nasdem pengennya tanggal 14 Februari nih, 1 tahun sebelum pemilu. Mas Nabil? Ya, sebagaimana yang tadi sudah
Halo. Ya silakan, singkat saja Mas, waktu kita nggak banyak. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Sohibul Iman tadi bahwa target kita pada saat Rakernas, tapi tentu kan dinamika yang Oke. masih berkembang ini tentu Masih kita buka, pantau tetap sampai dengan partai. dulu. Itu ya nanti akan kita lihat ya, tunggu waktunya. Oke, jadi PKS juga masih nunggu waktu. Belum ada keputusan resmi. Kita lihat keputusan organisasi resmi yang akan dikeluarkan oleh Demokrat dan juga PKS. Apakah bisa menjahit koalisi perubahan ini segera dideklarasikan dan tanda tangan MOU karena waktu yang akan membuktikan. Dan setelah ini kita akan saksikan Insya bersama. Allah, optimis. Ya, optimis kalau dari PKS. Ya, insya Kita Allah akan- Demokrat sangat optimis. Kita udah komitmen yang loh penting Mas keputusan Ahaye. organisasi ada tanda tangan hitam di atas putih. Itu baru jadi ijab kabul. Setelah ini teman-teman dari Gentleman komisi agreement itu juga penting. Oke, teman-teman komisi.co akan menyentil maju mundur koalisi perubahan. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Oke.